Halo sahabat PBI, berjumpa lagi dengan saya Zuze Paul dalam podcast Cakrawala Indonesia. Podcast Cakrawala Indonesia ini adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kisah inspiratif, kreativitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan yang penting untuk diketahui sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada. Sebagai informasi, podcast ini akan selalu kami update setiap bulannya. Jadi jangan lupa untuk follow dan subscribe akun Instagram dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Cakrawala Indonesia. Nah, sahabat PBI, seperti pada podcast-podcast sebelumnya, kami selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang memiliki kisah-kisah inspiratif, pemikiran-pemikiran luar biasa untuk dibagikan kepada sahabat PBI semua. Nah, untuk podcast kita kali ini, kami tidak kedatangan tamu, tapi kami telah menghadirkan di studio podcast kita yang memiliki podcast ini, Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili untuk Timor Leste, Bapak Ikhwan Haris. Selamat siang Pak, apa kabarnya Bapak? Selamat siang, kabarnya baik selalu. Terima kasih. Iya Pak, kami yang berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu Bapak di tengah aktivitas Bapak yang sangat padat dan sangat sibuk untuk mau datang ke podcast ini dan berbagi informasi kepada sahabat PBI semua Bapak. Oke Pak, kita akan sedikit membahas tentang peran dan fungsi Atikbud Atikbud atas pendidikan kebudayaan KBRI Dili Timor Leste Pak. Sebelum kita ingin bahas itu, kita ingin tahu apa peran dan fungsi Atikbud di Timor Leste ini Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi di podcast PBI Cakrawala ini. Kami senang bisa membagi info tentang peran dan fungsi yang kami emban sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Sesungguhnya Atase Pendidikan dan Kebudayaan ditempatkan di KBRI Dili ini. Tugas pertamanya adalah membantu Yang Mulia Duta Besar dalam melaksanakan diplomasi di bidang budaya, seni, pendidikan, dan bahasa. Jadi itu sebenarnya. Kemudian kami ini diberi tugas dari Kemdikbudristek, Kementerian Pendidikan di Indonesia, untuk menjadi fasilitator dalam memfasilitasi aktivitas-aktivitas untuk di bidang pendidikan, kebudayaan, seni, bahasa antar dua negara. Dalam hal ini Timor Leste dan Indonesia. Kami juga diberi tugas untuk meningkatkan fungsi-fungsi diplomasi terkait pendidikan, seni, budaya, dan bahasa Indonesia untuk mitra kami yaitu Timor Leste. Jadi kami diminta juga untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas kerjasama di bidang pendidikan, seni, budaya, dan bahasa antar dua negara. Itu secara ringkasnya tugas yang dan fungsi yang dibebankan kepada kami untuk dijalankan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di perwakilan RI di Timor Leste, dalam hal ini di KBRI Dili. Pak Adik, dari penjelasan Bapak bahwa Bapak ditugaskan untuk membantu Pak Duta Besar untuk menjalankan misi pemerintah Indonesia di Timor Leste. Pak, dari sepanjang tahun ini Pak, dari Januari sampai akhir tahun ini, kita ingin tahu Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh Satuan Kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2023 ini Pak? Iya, baik. Jadi terima kasih. Jadi diplomasi lunak atau soft diplomasi yang kami lakukan itu dalam kerangka rencana strategis dari KBRI, khususnya di Atase Pendidikan. Pertama tentang fasilitasi pendidikan. Jadi fasilitasi pendidikan yang kami lakukan adalah membangun atau menjembatani kerjasama antara perguruan tinggi Indonesia dan Timor Leste.
Uh, Kemudian hal-hal lain yang kami lakukan yaitu mendukung program internasionalisasi bahasa Indonesia, ya. Dan juga untuk seni budaya ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Khusus untuk pendidikan, misalnya kerjasama di bidang pendidikan itu dengan penandatanganan berbagai MOU di antara perguruan tinggi Indonesia dan Timor Leste. Untuk mempromosikan perguruan tinggi Indonesia, kami ini tahun ini baru pertama kali, 2 kali kami mengadakan pameran pendidikan. Yang pertama di Aukusi, ya. Itu tanggal 11 sampai 12 Mei, 2 hari, diikuti oleh 15 perguruan tinggi. Dan yang kedua 24 sampai 26 itu pameran pendidikan dengan 36 perguruan tinggi. Untuk bidang soft diplomasi kebahasaan, internalisasi bahasa Indonesia, kami sepanjang tahun ini mencoba bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan mengembangkan kurikulum bahasa Indonesia yang diajarkan di tingkat sekolah menengah atas di SMA dan SMK. Selain itu, untuk kerjasama pengembangan sumber daya manusia di Timor Leste, kami memberikan memfasilitasi pemberian beasiswa dari perguruan tinggi Indonesia, baik swasta dan ini. Saat ini tercatat sekitar 209 untuk tahun ini beasiswa yang ditawarkan, dan itu tentu akan meningkat karena kita tahu bahwa ada perbedaan akademik year antara Timor Leste dan Indonesia, sehingga pameran pendidikan misalnya tahun ini tentu untuk calon mahasiswa ini. Untuk bidang kebudayaan, kami banyak melakukan promosi budaya baik yang terintegrasi dalam pembelajaran BIPA. Demikian pula untuk bidang penguatan literasi, ada beberapa program-program yang kita lakukan baik secara virtual, online maupun secara onsite. Kami konsen untuk tetap bekerja sama di fokus pendidikan, kebudayaan, bahasa dan seni. Itu mungkin gambaran singkat dari beberapa program yang kita lakukan. Di samping ada program-program lain yang menyesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada di Timor Leste ini. Baik Pak, dari penjelasan Bapak kita ambil kesimpulan bahwa Bapak melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat berkomitmen tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia di Timor Leste. Boleh kita tahu alasannya mengapa Bapak begitu sangat berkomitmen untuk itu, Pak? Ya, karena Timor Leste adalah negara tetangga, saudara, dan kami menyadari banyak anak-anak putra-putri Timor Leste yang ingin melanjutkan studi di luar negeri. Mungkin karena di sini perguruan tingginya belum terlalu banyak, sehingga kapasitas untuk menampung itu tidak maksimal. Oleh sebab itu, yang tidak mendapat kesempatan ini yang kami tawarkan kepada perguruan tinggi Indonesia. Dan untuk pengembangan keilmuan ataupun ini di Indonesia sudah tersedia banyak program-program studi yang mungkin adik-adik kita di sini belum ada jurusannya di perguruan tinggi itu, sehingga nanti kami berharap banyaknya bidang-bidang yang anak-anak Timor Leste bisa studi tentu akan memberi kontribusi kepada peningkatan SDM, ya. Itu sebabnya beberapa perguruan tinggi yang kami undang adalah perguruan tinggi yang memiliki berbagai jenis jurusan yang ditawarkan yang mungkin belum dibuka di sini. Yang berikutnya juga bahwa kerjasama pendidikan Indonesia dan Timor Leste ini salah satu fokusnya adalah pemberian peluang untuk mengakses pendidikan Indonesia yang sudah dalam proses taraf internasionalisasi. Jadi dengan mengambil atau mengundang
mahasiswa-mahasiswa dari Timor Leste untuk studi di Indonesia ini berarti pengakuan terhadap internalisasi perguruan tinggi. Dengan internalisasi perguruan tinggi tentu hasilnya nanti berkontribusi pada lulusan-lulusan yang bisa bekerja membantu dan mengembangkan negaranya, termasuk fokus perguruan tinggi Indonesia ini adalah di Timor Leste. Jadi universitas dari ujung barat sampai ujung timur sudah pernah hadir di sini, dan mereka sangat tertarik untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa dari sini. Ini pun juga sejalan dengan misi kami untuk memberi peluang yang sebanyak-banyaknya untuk bisa studi di Indonesia di berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Ya. Baik Pak, dari penjelasan Bapak di awal, Bapak menjelaskan bahwa untuk tahun 2023 ini sudah 2 kali atas pendidikan dan kebudayaan KBRI di Timor Leste menyelenggarakan pameran pendidikan, yaitu di Kusi dan di Dili. Jadi kita beryakin Bapak sangat berkonsentrasi untuk menghubungkan antara Universitas Indonesia dengan Universitas di Timor Leste, atau Universitas di Indonesia dengan institusi pemerintah di Timor Leste. Apakah Pak di 2024 ini Bapak punya program tersendiri, tidak hanya ingin menghubungkan universitas dengan Indonesia dengan di Timor Leste, atau Bapak ingin tahun depan kita fokus ke SMK atau SMA Pak? Ya, jadi tetap apa yang sudah secara rutin kita laksanakan, pameran pendidikan ini tentu tetap kita akan laksanakan. Namun juga kami pengalaman di sini melihat bahwa pendidikan di tingkat menengah ini perlu juga kami fasilitasi, khususnya untuk tahun depan. Kami sudah mulai merintis sekarang untuk di bidang pendidikan kejuruan. Kami juga sekarang menghubungkan dengan salah satu pusat pelatihan guru keteknikan di Indonesia untuk mendukung pengembangan, karena setahu kami pemerintah Timor Leste juga sangat konsen untuk mengembangkan pendidikan kejuruan, karena ada beberapa perguruan tinggi juga di Indonesia konsen dan pusat-pusat pelatihan, maka itu yang kami akan coba memfasilitasi, termasuk juga dengan animo calon-calon siswa yang banyak ingin sekolah mulai dari tingkat SMA misalnya atau SMK di Indonesia. Untuk tahun ini kami memang lagi merintis dengan beberapa sekolah menengah kejuruan ini. Dibuktikan beberapa hari yang lalu ada kunjungan dan juga beberapa SMK di Timor Leste ini sudah berkunjung ke salah satu pusat pelatihan di Indonesia. Ini yang coba nanti kita tawarkan dengan Kementerian Pendidikan untuk kami memfasilitasi untuk kerjasama pengembangan kurikulum, alat bantu pengajaran, pelatihan guru dan sebagainya. Karena kami pikir untuk pendidikan kejuruan ini sangat penting, terutama di Timor Leste, untuk menyiapkan tenaga di level menengah. Dan tentu yang paling dekat adalah di Indonesia, karena faktor jarak, faktor budaya, kultural dan sebagainya. Memang kami ada rencana untuk itu. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti apa yang kita rintis secara awal untuk pendidikan kejuruan ini bisa terrealisir. Kami merencanakan untuk melakukan kunjungan ke salah satu pusat pelatihan agar sekolah-sekolah menengah kejuruan di sini dapat melihat secara langsung kesiapan daripada pusat pelatihan untuk bekerja sama dalam pengembangan kurikulum, alat bantu pelatihan dan pengembangan SDM dalam hal ini guru maupun instruktur yang ada di SMK maupun di balai-balai pelatihan yang ada di Timor Leste. Kita doakan semoga 2024 berjalan sesuai yang kita harapkan. Terima kasih. Kan Atikbud berarti atasnya pendidikan dan kebudayaan Pak. Kita ingin membahas sedikit juga tentang peran Atikbud dalam usaha pengembangan budaya atau pengenalan budaya Indonesia Timor Leste atau melalui soft diplomasi Pak.
Sebelum kita beranjak ke situ, kita ingin Bapak memberikan sedikit pandangan Bapak tentang kondisi pendidikan di Timor Leste, Bapak. Saya kira karena Timor Leste ini negara berkembang, tentu masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Faktor pertama adalah tentang penyiapan gurunya. Penyiapan guru ini sangat penting. Dilakukan pemetaan berapa kebutuhan gurunya, kemudian pemetaan bagaimana arah pengembangannya. Kemudian juga untuk kurikulum, sarana dan prasarana serta fasilitas. Untuk pendidikan kejuruan tentu sudah ada kebijakan-kebijakan yang untuk mendukung ini. Namun sekali lagi kalau kami mengamati adalah faktor SDM-nya, tenaga gurunya, ini yang perlu penyiapan secara dini, secara awal, kemudian proses-proses peningkatan, misalnya dari kualifikasi guru-guru yang D3 ke S1, kemudian S1 ke S2. Kemudian perlu juga mungkin menurut kami ada pemetaan di mana membutuhkan guru yang di bidang-bidang tertentu, misalnya di SMK guru produktifnya bagaimana, guru adaptifnya. Itu untuk SMK. Sarana prasarana mungkin juga perlu mendapat perhatian karena ada beberapa sekolah yang mungkin perlu penambahan, renovasi dan sebagainya. Namun demikian arah pengembangannya sesuai dengan rencana strategi pendidikannya tetap harus dijalankan, namun faktor perkembangan yang dari luar juga harus perlu diperhatikan oleh sektor pendidikan di Timor Leste, terutama untuk pendidikan dasar sampai menengah, yaitu karena di sanalah sebenarnya inti daripada kesiapan pembangunan pendidikan di Timor Leste yang ada tersebar di distrik itu. Sekali lagi untuk faktor guru ini, kami dalam hal ini juga mempunyai program untuk memberikan kesempatan untuk guru-guru untuk melakukan peningkatan kualifikasi baik dari D3 ke S1, S1, S2 maupun S2 ke S3. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita sudah membahas tentang pendidikan. Sekarang kita beranjak ke budaya, Pak. Apa rencana Bapak ke depannya untuk melakukan diplomasi di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya antara Atikbud dan pemerintah Timor Leste, Bapak? Ya, jadi untuk sementara ini memang kami untuk diplomasi budaya itu hanya memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Di KBRI sendiri setiap tahun kami melakukan Indonesia Day, itu adalah untuk mempertunjukkan budaya-budaya Indonesia. Secara spesifik kalau di Pusat Budaya Indonesia ini kami menawarkan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan budaya, tetapi lebih terintegrasi memang ke pembelajaran bahasa Indonesianya. Memang untuk tenaga budaya di Pusat Budaya Indonesia ini belum terlalu mendukung, namun demikian kita pelan-pelan melalui film misalnya juga kami memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, karena film ini sebenarnya adalah gambaran atau cermin daripada suatu negara. Peralatan-peralatan musik apa semua, kemudian pentas-pentas budaya yang kami lakukan meskipun skalanya kecil, serta kerjasama dengan institusi-institusi yang di Timor Leste yang concern di bidang budaya. Dan ini juga secara cross-kultural kami berbagi tugas dengan fungsi sosial budaya di KBRI untuk bersama-sama melakukan kerjasama di
bidang kebudayaan. Mungkin begitu ya. Baik, Pak. Pak, kita ingin tahu sih menurut Bapak potensi kerjasama apa yang perlu ditingkatkan di bidang-bidang pendidikan dan kebudayaan antara pemerintah Indonesia melalui KBRI dalam hal ini Atikbud dan pemerintah Timor Leste, Pak? Untuk bidang kebudayaan saya kira pertukaran seniman itu belum kita lakukan. Itu bisa menjadi salah satu ini. Bisa konteksnya lebih kecil saja. Pertukaran seniman umpamanya serumpun yang antara di Pulau Timur ini ya. Jadi dari NTT dan ini itu yang bisa dilakukan. Sebenarnya kami juga sedang waktu pertama bertugas ini merintis itu untuk konsorsium tenun serumpun ini ya. Namun ini karena ada berbagai kebijakan dan prosedur sehingga itu belum ini. Padahal ini adalah potensial untuk ini. Itu untuk budaya. Kalau untuk pendidikan saya kira kita selain untuk perguruan tinggi ini yang sudah cukup berhasil, tentu di bidang pendidikan menengah ini, misalnya sister school antara sekolah menengah kejuruan dan ini, dan juga sekolah-sekolah yang ada di ini SMK, SMA yang ada di perbatasan, misalnya di Kupang. Ini yang potensial karena kenapa SMA di Indonesia ini juga mereka sebenarnya mencari partner atau mitra untuk negara-negara di luar negeri, dan salah satu yang paling dekat adalah Timor Leste. Kami merencanakan akan berdiskusi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan di Nusa Tenggara Timur bagaimana untuk mensupport aktivitas-aktivitas kerjasama khususnya di pendidikan dasar dan sampai menengah ya. Jadi kita fokus dulu di situ kerjasamanya yang berdekatan ini. Kalau universitas itu lebih atau perguruan tinggi lebih tersebar lebih luas. Kita akan mengupayakan itu untuk kerjasama pendidikan. Untuk tahun depan kami fokus dulu untuk pendidikan kejuruan, nanti bersamaan dengan itu akan bergerak ke pendidikan secara umum dan bahkan untuk sekolah dasar dan ini. Misalnya juga kami melihat untuk penyiapan calon guru-guru untuk pendidikan anak usia dini, ini bisa juga menjadi kerjasama. Dan di Pulau Timur ini kan ada 2 universitas negeri yang berada satu pulau, yaitu Unimor, Bras Timur, dan Undana. Dan ada juga Politeknik. Ya. Berbicara tentang Politeknik, saya pikir kita juga di PBI di atas pendidikan ini akan berupaya untuk melakukan kerjasama dan penawaran untuk adik-adik di Timor Leste ini yang untuk melanjutkan studi di ini. Kami sebenarnya juga merencanakan kalau memungkinkan ada pameran pendidikan yang khusus untuk bidang tertentu di bidang politeknik. Ya, karena di Indonesia ini ada banyak politeknik juga di berbagai bidang, politeknik pertanian, politeknik keteknikan yang otomotif, akuntansi, perikanan dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi alternatif selain perguruan tinggi akademik yang ada di Indonesia. Itu mungkin gambaran singkat. Dari sekian banyak aktivitas dan program-program yang sudah Atikbud kerjakan, Pak, kita pasti saja selalu ada kendala atau hambatan. Kira-kira seperti apa, Pak, kendala dan hambatan yang Bapak hadapi? Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu menjadi hambatan. Mungkin dari konsep memahami apa tujuan dari kerjasama ini yang mungkin ini. Misalnya hal-hal yang teknis bersifat administrasi prosedural, perizinan,
administrasi dan sebagainya ya. Karena misalnya ada yang sudah dapat kesempatan tetapi mengalami kesulitan untuk urusan keberangkatan apa dan sebagainya, itu saya kira itu. Dan juga administrasi dan birokrasinya yang agak berbeda antara perguruan tinggi di sini misalnya dengan perguruan tinggi di Indonesia, itu menjadi semacam kendala tetapi bisa diatasi. Kalau ini secara prinsip kami kira tidak terlalu menghambat, cuma urusan-urusan yang sampai kepada teknis dan eksekusi administratif yang mungkin ini, karena kan ada payung-payung hukum atau hal-hal yang bersifat legalitas yang harus berbeda di antara dua negara. Kalau misalnya untuk penandatangan MOU-nya apa semua, saya kira itu sudah berjalan dengan baik. Cuma dalam tahap implementasi ada rambu-rambu, ada hal-hal administratif teknis yang mungkin bisa menjadi kendala, tentu karena ini berbeda negara. Ya, itu saja sebenarnya. Kalau ya, tidak ada kendala. Ya, kalau respon teman-teman mitra di sini sangat bagus, karena memang bekerja sama dengan Indonesia mereka sudah biasa, jadi enggak ini. Dan juga karena faktor budaya, sosial, geografis itu ini. Baik, Pak. Bapak, kita ingin tahu harapan Bapak dengan adanya program-program yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh Atikbud ke depannya akan seperti apa, Pak? Tentu harapannya adalah kami bisa memberi impact atau hasil yang nyata kepada program yang kami lakukan. Misalnya program internasionalisasi bahasa Indonesia, tentu ini akan meningkatkan jumlah warga negara Timor Leste yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa memanfaatkan kemampuan bahasa Indonesianya untuk lanjut studi. Kemudian impactnya misalnya kalau mereka dapat beasiswa bisa studi di Indonesia dan kembali mereka menjadi alumni yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan di Timor Leste. Jadi harapan kami impactnya saja, semua aktivitas yang kami lakukan harus bermuara, berimpact kepada hasil yang positif bagi individunya, organisasinya, kemudian positif berimpact terhadap kontribusi kemajuan negara, karena pendidikan ini penting, maka hasil yang diharapkan juga harus memberi kontribusi penting terhadap hal-hal yang bersifat pengembangan yang ada di Timor Leste. Itu saja sebenarnya. Kami tidak terlalu berharap banyak. Apa yang program yang dilaksanakan, ditawarkan berimpact langsung positif. Ya, impactnya itu kan bisa dalam jangka panjang, jangka pendek, maupun jangka menengah. Ya, yang kami sayangkan kalau umpamanya ada program yang ditawarkan, dilakukan, tetapi tidak memberi hasil. Ya. Terakhir, Pak, kami ingin Bapak memberikan pesan kepada sahabat-sahabat PBI semua, Pak. Untuk sahabat-sahabat PBI, saya kira intinya adalah memanfaatkan peluang yang ada, karena peluang itu biasanya tidak datang dua kali. Peluang-peluang yang kami tawarkan, yang kami fasilitasi dari Indonesia sebagai mitra ini sangat banyak, sangat bervariasi, sehingga kalau tidak dimanfaatkan tentu akan tidak maksimal, ya. Dan juga kami berharap kehadiran Pusat Budaya Indonesia ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan dirinya, baik secara personal di sini maupun menggunakan fasilitas yang ada dan fasilitasi yang diberikan, ya. Karena kami hadir di sini sebenarnya adalah sebagai fasilitator untuk menjembatani kerjasama yang ada di sini, sehingga kami sebenarnya harus lebih
proaktif dan juga adik-adik yang ada Timor Leste ini harus juga proaktif untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, ada peluang-peluang apa yang ditawarkan untuk digunakan secara maksimal. Karena saya yakin setiap hari akan ada bertambah informasi, peluang dan hal-hal lain yang kami sediakan dan fasilitasi di Pusat Budaya Indonesia. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk hadir di podcast kita kali ini. Nah sahabat PBI, kami ingin sedikit menambahkan informasi yang telah disampaikan oleh Pak atas pendidikan dan kebudayaan, bahwa sahabat PBI harus mau memanfaatkan semua kesempatan yang telah ditawarkan oleh Pusat Budaya Indonesia. Salah satu caranya itu dengan terus-terusan mengunjungi Pusat Budaya Indonesia dan selalu mencek informasi yang selalu kami update setiap bulan atau setiap harinya di page Facebook milik Pusat Budaya Indonesia, akun Instagram Pusat Budaya Indonesia, dan kanal YouTube Pusat Budaya Indonesia. Di situ selalu kami update informasi terbaru setiap harinya tentang program-program yang difasilitasi oleh Pusat Budaya Indonesia, antara lain beasiswa dari universitas, pelatihan, kursus, dan segala jenis macam hal yang bisa PBI fasilitasi untuk bisa menambah pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan sahabat PBI dimanapun sahabat PBI berada. Sekali lagi Bapak, terima kasih sudah hadir di sini, dan kita tutup podcast kita tahun ini. Kita berjumpa lagi di podcast lainnya di tahun depan, tahun 2024. Terima kasih. Ya, salam.